bantalan antar lutut. Yang punya bantal itu bukan hanya ibu yang tidur aja, lutut itu juga ada bantalannya ya, namanya meniskus ya. Berikutnya ibu Pak Budi, saya itu kalau berjalan tempurung lutut saya itu seperti ketarik ke atas, kalau belum maklik rasanya nggak nyaman. Berarti cederanya apa? Cederanya adalah otot paha bagian depan, otot quadriceps namanya ya, seperti ketarik ke atas kalau mau melangkah berjalan. Karena apa? Kekuatan otot bagian paha depan tidak akurat. Otot letoid ya, letoid itu kekuatannya kurang ya. Terus berikutnya, aduh Pak Budi, saya itu lututnya rasa ditekuk, sudah sholat 2 tahun ini di kursi, jadi nekmanya sholat dicabut. Nggak bisa duduk. Jadi namanya joint space atau celah sendi ya. Celah sendinya mampet ya, karena proses penuaan. Bantalannya ke lah ya, karena bisa karena badannya gendut. Gendut ya. Jadi joint space pada sendi kegencet ya, maka perlu mengurangi berat badan, dilakukan manipulasi atau diciptakan celah sendinya lagi, ditarik ya, namanya di manual terapi ya. Fisioterapi menarik kayak bengkel mobil atau motor ya, dioperasi, ditarik pelan biar ada celah sendinya, terus dilakukan penguatan kaminya gitu ya. Begini Pak Budi, saya itu lututnya itu bengkak, kembang-kembang, agak banget dikit ya. Nah, itu namanya terjadi hidrop ya, akut dengan tingkat aktualitas tinggi ya. Biasanya terjadi pada ibu-ibu yang sedang terjadi serangan osteoartritis pada stadium awal ya, akut dengan tingkat aktualitas tinggi, kadang harus disedot cairannya. Itu karena terjadi gini karena apa? Protein berubah menjadi proteoglikan seperti minyak yang menggoreng tempe ya. Di sini kayak gitu kalau disedot ya. Nah, ibu-ibu harus menjaga lututnya biar lututnya tetap tidak terasa sakit. Caranya bagaimana Pak Budi? Kalau Bapak dan Ibu sudah sakit lutut, maka tidak banyak berjalan. Olahraga berjalan itu bagus, tapi pada menderita lutut sudah tidak bagus lagi. Maka diganti olahraga yang lain. Olahraganya apa? Senam yang tidak banyak hentakan lutut. Boleh juga berenang, tidak ada hentakan atau beban di lutut yang lebih tinggi. Bagi ibu-ibu yang berat badannya nyuwun sewu obesitas, ya harus mau diet ya. Badannya gembrot, daya lututnya sakit lah ya. Iya, maka mau nggak mau diet, tanya ibu sih ya. Harus makannya seberapa, kalorinya berapa gitu ya. Terus latihannya apa? Yo nih Bapak dan Ibu bareng-bareng ikutin saya ya. Yang bisa berdiri yo. Ini Bu. Ya. Yeah. Tekuk lututnya tidak terlalu neko yo nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berdiri kembali. Lagi 1, 2, jangan terlalu rendah. 2, 3, 4, 5, 6 berdiri kembali. Ini dilakukan berapa kali? Jurnal mengatakan 8 sampai 12 kali. Tapi ternyata kurang efek. Efeknya adalah bulan 33 kali, kayak berzikir ya, bagi yang muslim ya. Sehari apa sekali latihan? Pagi atau sore. 33 kali. Iya, 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi sekali latihan 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun. Sampai 33 kali. Walaupun jurnal mengatakan 8 sampai 12 kali, harusnya kami tim fisioterapi melakukan penelitian lebih soft mana 33 dibanding 12, harusnya ya, cuma nggak kepegang penelitiannya. Nah, Ibu sekarang duduk, latihan yang pada posisi duduk ya Nak? Ya. Kakinya diangkat, tidak sampai lurus, kalau lurus gini salah.
agak sedikit neko di lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan kembali. Boleh bergantian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan kembali. Jangan oncang-oncang gini, salah. Ini merusak subkondral. Apa itu subkondral, Pak Budi? Tulang muda yang melapisi tulang tua. Kalau ibu makan cakal ayam, itu dimakan cakal ya, pahanya, itu kan masih ada cupunya ya, putih-putihnya ya. Itu namanya subkondral. Nah, tulang kita juga kayak gitu. Ibu-ibu semua, kalau gerakannya oncang-oncang gini malah merusak subkondral itu ya. Ingat, yang benar. Nah, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun, nggak apa-apa. Yang penting ada fase sedikit neko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Jelas ya Bu? Jelas. Karena banyak yang salah info nih, sakit lutut oncang-oncang, salah. Ya, ini tahan 1, 2, 3, 4, oncangnya begini, turun. Bukan doncang gini, kalau gini karena tadi merusak subkondral ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu tidur terlentang, belakang lutut diganjel bantal. Setelah itu tekan lututnya ke bantal 6 detik. Kebayang nggak Bu? Saya nggak pakai contoh, nggak bisa nih. Bisa. Aku tidur dong nih, belakang lutut kasih guling ya. Terus ini tekan lututnya ke guling itu. Tekan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas. Lagi tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Ya. Tapi kalau berapa kali dah? Nah sama 8 sampai 12 kali kalau kata jurnal. Kata saya ditambah lagi sampai 33 ya. Banyak apa? Oh banyak kan kata itu. Apa penggunaan Ideker? Kamu kalau sakit lutut katanya pakai Ideker. Ideker itu untuk kasus yang lututnya itu terjadi laxity. Bahasa awamnya oblak. Jadi kalau berjalan itu tempurung lututnya kalau belum nggak pas itu rasanya nggak nyaman ya. Disebabkan karena paha atas nanti ke belakangnya kurang, celah sendinya terlalu longgar, kekuatan ototnya kurang, maka perlu Nideker. Nidekernya apakah yang dipakai pemain volley itu Pak Budi salah, kurang bagus sebenarnya ya, tapi itu paling murah. Jadi yang bagus apa? Yang bagus non-sehat kabur naik ke atas. Jadi yang ada setelan besi di sampingnya. Jadi Nideker yang ada besinya. Ya, kalau Nideker yang nggak ada besinya, ya hanya untuk kasus-kasus ringan pada nyeri lutut ya. Kasus yang joint space atau celah sendinya udah jelek, oblak banget, harus yang ada besinya. Berikutnya ibu-ibu jangan setapel gaya sepatunya high heel wudhu ya, menggeser dari tumpuan lutut. Ya, ibu-ibu yang sudah tua udah pakai sepatu yang celepet, kalau perlu sendal gunung ya. Kenapa kok harus sendal gunung Pak Budi? Sendal gunung itu membantu fase melangkah pada orang tua. Karena fase melangkah pada orang